Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan yang terpenting salam sehat untuk kita semuanya. Ya, saya hormati sahabat-sahabat saya, Rektor dan Kaltara, Ayam Sama, sahabat saya, Kepala UJK Kalimantan Timur, Pak Ade, sahabat saya, Deputi Bank Indonesia Kalimantan Timur, Pak Damar, Forum Koordinasi Bina Daerah, sahabat saya semuanya, Pak Amran, Pak Jimur, Pak Iksan, ya, hormati pula para jajaran manajemen, Pak Kaltara, sahabat saya pula, Pak Ketua Pengadilan Agama. Alhamdulillah boleh juga datang kepada kita. Kalau mencari data yang akurat, data percaya, silakan hubungi Ketua Pengadilan Agama. Itu lengkap datanya, nomor HP-nya, statusnya, dan insyaAllah akurat dan terpercaya. Ketua Pengadilan Agama. Yang sama pula BLT Kepala Bapenda, Bu Rafida, yang mewakili Sindako, Pak Nusrat, terus para lurah, camat, teristimewa yang saya banggakan, Ketua Asik, Pak Darudin, serta anggota Ketua Aswami, ada hadir, terus Ketua PR2KB, ada tadi sudah tadi, ya boleh, ada kok pakai dan seluruh anggota pelaku UMKM kategori semakin dicintai. Dan hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama lupa saya, adik saya Pak Hasan, Kepala Cabang Bakal Tentara, dan seluruh jajaran manajemen dan staf. Beliau ini sangat dekat dengan saya, Pak Rektor. Tapi terkait masalah kru, masalah kris, dan semacam. Dan dia kata setiap langkah kita saling bersama. Bagi saya beragama, marilah kita bersama-sama jaga bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa. Karena di pagi yang berbahagia ini kita syukuri, kita semua sehat dan kita berbangga hati. Saya senang sekali bisa di sini. Kenapa? Karena hari ini kita didatangi orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan memberikan kehidupan bagi kita semua. Karena bulu-bulu ini adalah bulu-bulu yang punya duit, yang punya bakal tentara data, yang punya jasa otoritas jasa keuangan data, terus juga data pada Bank Indonesia, semua lengkap yang datang sini. Serta dibilang kalau boleh datang ini senang sekali, ada secercah harapan untuk pelaku UMKM di Kota Bontang ini untuk lebih maju dan lebih sejahtera. Terima kasih kepada saya semuanya dan pelaku UMKM Kota dengan kehadiran kita di sini, insyaallah menambah semangat kembali untuk lebih meningkatkan usaha dan modal tentunya.
Atas nama pemerintah Kota Bontang tentu menyambut baik acara ini dan ucapkan terima kasih yang setingginya pada Bakal Tentara, para PTK, para Indonesia yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara ini. Walaupun di tengah pandemi, Bontang ini masih di status level 2 karena kota daerah industri, tingkat mobilitas masyarakat kita sangat tinggi. Di samping itu ada juga hal yang tidak bisa kita pungkiri, melibatkan orang luar sehingga dan waktu yang sangat singkat dengan melibatkan banyak orang. Harus contoh misalnya satu pabrik itu paling lama dalam satu dalam satu hari dan ratusan karyawan yang bekerja secara maraton siang malam. Nah ini biasa terjadi penyebaran di situ. Tapi alhamdulillah hari ini masih ada 5 yang dikatakan positif, tapi itu hanya karena tidak biasa saja, tidak dirawat dan semacam karena standar kesehatan kita sini sangat tinggi di atas 40 40. Beda dengan daerah lain, daerah itu mengikuti Permenkes hanya di atas 36 sudah dinyatakan negatif. Kalau kita 40 ke atas, kalau 39 masih dianggap positif. Hari ini tingkat vaksin di Kota Bontang ini sudah sampai 85% dibanding seluruh daerah yang dimakamkan. Di samping itu kita sadari betul bahwa dalam pandemi ini tentu sedikit mengganggu terkait masalah perekonomian. Di satu sisi masyarakat kita berbicara ekonomi harus memperbanyak interaksi masyarakat. Tapi pandemi ini justru menghalangi kita pulang interaksi. Nah dengan program ini sekiranya sangat baik dengan pola digital ini tentu mempermudah dan sebuah solusi bagi kita semua. Dan sudah saatnya sekira kita untuk melakukan transformasi seperti disampaikan tadi Pak Heru dan Pak Made dan Pak Darman bahwa kita sekarang ini sudah harus melakukan transformasi terkait masalah pembayaran, dan sebagainya. Informasi ini sangat penting. Dan saya senang insya Allah pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan wali kota terkait masalah digital. Kami telah menyiapkan pemeriksaan mudik gratis di tahun ini kurang lebih sekitar 200 titik mudik gratis. Ini juga dalam rangka mendorong masyarakat kita dalam rangka pemberdayaan manusia. Di samping itu saya sampaikan pula ke sahabat-sahabat saya, ini sejalan dengan program keluarga saya. Ada 4 program keluarga saya Pak dalam RPJMD kami. Ada penilaian banjir. Yang kedua, kami ingin Bontang ini menjadi sentra UMKM. Jangan menghubungi ketua pengadilan agama, cari data jangan, ya kan itu kekhawatiran dari Pak Made tadi, ada dari bantuan kredit malah tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kepentingan, tapi beli yang lain. Begitu selesai cair, bukan malah ke toko besar-besar, malah ke pengadilan agama. Cari data, Pak, ada data kan? Nah, kalau sudah berhasil berlipat-lipat baru hubungi beliau, ya. Di samping itu, sahabat saya semua, saya ingin sampaikan Pak Heru, Pak Made dan Pak Darman. Karena berbicara UMKM tentu ada beberapa faktor yang harus kita siapkan dan ada kendala di situ. Yang pertama, sahabat-sahabat kami ini kendalanya adalah masalah teknologi. Dan sebagian besar pelaku-pelaku Bontang ini belum bisa memakai secara e-commerce. Yang kedua, masalah pendanaan juga merupakan faktor kendala daripada pelaku UMKM. Mereka mau minjam dana semacam, tapi tidak ada agunannya Pak.
Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Itu juga menjadi salah satu faktor terhadap kendala pelaku MPR. Nah, ini mungkin harus dijadikan juga solusi seperti apa, bagaimana. Yang ketiga adalah masalah pemasaran. Mereka memproduksi beberapa hasil produksi, tapi masalah pemasaran juga menjadi bagian yang menjadi kendala. Tapi alhamdulillah dengan onboarding digital marketing ini kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita akan diajari bagaimana membayar secara digital, membeli secara digital, membeli produk di sini. Bapak Ibu sudah lihat iklannya Kris? Sudah lihat? Kalau tidak lihat, saya minta diputar lagi sekarang. Coba diputar lagi di sini. Biar Bapak Ibu sekalian lihat siapa pelaku utamanya di Kris itu. Dan bayarannya sangat tinggi dari bank kita. Di masa pandemi seperti ini, saya punya tips singkat transaksi pintar untuk kamu. Pastikan memilih pedagang yang menjaga produk wisata secara baik. Usahakan menggunakan transaksi non tunai yang bisa diakses di Bankal Tintara melalui Kris. Jauh lebih mudah dan aman. Satu aplikasi untuk semua transaksi. Satu tips terakhir, pandemi bisa saja terbang membatasi kita, tapi jangan biarkan menghalangi untuk terus berbuat baik. Dan DG Bankal Tintara untuk transaksi yang lebih mudah dan aman. Dirgahayu Bankal Tintara yang ke-56. Saya Mas Rasa, Wali Kota Bangka. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh tiga itu dan nanti dilanjutkan perjalanan berangkat dari OJK ke Amami. Langsung dari Bank Indonesia Kalimantan Timur. Dari perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah